Halo Sobat Pendidikan, kita kembali dengan kabar penting bagi seluruh tenaga honorer di Indonesia yang mengikuti seleksi PPPK tahun 2025. Pada tanggal 17 Juni tahun 2025, Badan Kepegawaian Negara, BKN, secara resmi mengeluarkan siaran pers nomor 022 RILIS BKN VI 2025 terkait hasil akhir seleksi kompetensi PPPK tahap 2. Dari data yang dirilis, tercatat sebanyak 863.993 peserta telah mengikuti seleksi ini. Namun belum semua peserta berhasil lolos atau terserap ke dalam formasi yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah melalui BKN akan segera menerapkan skema optimalisasi formasi PPPK, sebagai langkah lanjutan untuk mengisi formasi kosong yang belum terisi dari kebutuhan ASN PPPK yang dibuka melalui pelamar tahap 2. Namun perlu diketahui, skema optimalisasi ini tidak terbuka untuk semua orang secara merata. Pemerintah telah menetapkan prioritas pengisian formasi berdasarkan urutan sebagai berikut. Pelamar prioritas 1 tahun 2021, khususnya guru dan bidan D4. Ex tenaga honorer kategori 2, THK 2. Pegawai non-ASN dengan kode R2 dan R3. Non-ASN dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun. Dan terakhir, lulusan prajabatan LPPG. Tapi bagaimana dengan mereka yang tidak lulus atau tidak terserap ke dalam optimalisasi formasi? Nah, disinilah muncul skema terbaru dari pemerintah, yaitu PPPK paruh waktu. Melalui penyesuaian dengan keputusan Menteri Pan-RB nomor 16 tahun 2025, BKN memastikan bahwa akan disiapkan skema kerja paruh waktu bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam database BKN, namun belum mendapatkan formasi penuh. Tujuannya adalah agar tidak ada tenaga honorer yang benar-benar terabaikan. Skema ini menjadi bentuk alternatif penyerapannya, agar pelayanan publik tetap berjalan dan tenaga honorer bisa tetap berdaya serta mendapatkan penghasilan yang lebih baik daripada sebelumnya. Meski belum dijelaskan secara rinci teknis pelaksanaannya, namun ini menjadi sinyal positif bahwa pemerintah mulai terbuka terhadap pola kerja fleksibel sebagai jalan tengah. Jadi, bagi rekan-rekan honorer, terutama yang masuk dalam kategori R2, R3, dan THK 2, atau pelamar P1 2021, tetap pantau perkembangan dari masing-masing instansi dan cek berkala pengumuman resmi dari BKN maupun Menpan-RB. Dan jangan lupa, siapkan dokumen dengan lengkap, dan jangan mudah percaya hoaks atau informasi yang belum dikonfirmasi dari kanal resmi. Saya akhiri berita ini dengan satu pertanyaan. Apakah skema paruh waktu ini cukup adil dan berpihak kepada para honorer? Tulis pendapat kalian di komentar dan jangan lupa untuk share agar semakin banyak yang tahu. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di berita guru selanjutnya.